Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyito Nur Atsani dari kelas 11 MIPA 2 akan mempresentasikan tentang pengolahan minyak bumi. Minyak bumi adalah minyak mentah berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui dua tahap. Pengolahan tahap pertama, primary processing, dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, dan pengolahan tahap kedua, secondary processing, dilakukan dengan berbagai cara. Komposisi minyak bumi. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Pengolahan tahap pertama. Pengolahan tahap pertama ini berlangsung melalui proses distilasi bertingkat, yaitu pemisahan minyak bumi ke dalam fraksinya berdasarkan titik didih masing-masing fraksi. Komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan turun ke bawah, sedangkan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap dan naik ke bagian atas melalui sungkup-sungkup yang disebut menara gelembung. Makin ke atas, suhu dalam menara fraksionasi itu makin rendah. Hal itu menyebabkan komponen dengan titik didih lebih tinggi akan mengembun dan terpisah, sedangkan komponen yang titik didihnya lebih rendah naik ke bagian yang lebih atas lagi. Demikian seterusnya, sehingga komponen yang mencapai puncak menara adalah komponen yang pada suhu kamar berupa gas. Hasil-hasil fraksionasi minyak bumi yaitu 1. Fraksi pertama. Pada fraksi ini dihasilkan gas yang merupakan fraksi paling ringan. Minyak bumi dengan titik didih di bawah 30 derajat Celcius berarti pada suhu kamar berupa gas. Gas pada kolom ini ialah gas yang tadinya terlarut dalam minyak mentah, sedangkan gas yang tidak terlarut dipisahkan pada waktu pengeboran. Gas yang dihasilkan pada tahap ini yaitu LNG yang mengandung komponen utama propana C3H8 dan butana C4H10 dan LPG yang mengandung metana CH4 dan etana C2H6. Fraksi kedua. Pada fraksi ini dihasilkan petroleum ether. Minyak bumi dengan titik didih lebih kecil 90 derajat Celcius masih berupa uap dan akan masuk ke kolom pendingin dengan 30 sampai 90 derajat. Pada trayek ini bensin ringan akan mencair dan keluar ke penampungan petroleum ether. Petroleum ether merupakan campuran alkana dengan rantai C5H12, C6H14. Fraksi ketiga. Pada fraksi ini dihasilkan gasolin atau bensin minyak bumi dengan titik didih lebih kecil dari 175 derajat Celcius masih berupa uap dan akan masuk ke kolom pendingin dengan suhu 90 sampai 175 derajat Celcius. Pada trayek ini bensin akan mencair ke dalam penampungan bensin. Bensin merupakan campuran alkana dan rantai C6H14, C9H20. Fraksi keempat. Pada fraksi ini dihasilkan nafta. Minyak bumi dengan titik didih lebih kecil dari 200 derajat Celcius masih berupa uap dan akan masuk ke kolom pendingin dengan suhu 175 sampai 200 derajat Celcius. Pada trayek ini nafta atau bensin berat akan mencair dan keluar ke penampungan. Nafta merupakan campuran alkena dengan rantai C9H20, C12H26. Fraksi kelima. Pada fraksi ini dihasilkan kerosin atau minyak tanah. Minyak bumi dengan titik didih lebih kecil dari 275 derajat Celcius masih berupa uap dan akan masuk ke kolom pendingin
dengan suhu 175 sampai 275. Pada trayek ini, kerosin minyak tanah akan mencair dan keluar ke penampungan kerosin. Minyak tanah atau kerosin merupakan campuran alkana dengan rantai C12H26, C5, H32. Fraksi ke-6. Pada fraksi ini dihasilkan gas minyak solar, minyak bumi dengan titik didih lebih kecil dari 375 derajat Celcius masih berupa uap dan akan masuk ke kolom pendingin dengan suhu 250 sampai 375. Pada trayek ini minyak gas akan mencair ke dalam penampungan minyak atau minyak solar. Minyak solar merupakan campuran alkana dengan rantai C15H32, C6H34. Fraksi ke-7. Pada fraksi ini dihasilkan residu. Minyak mentah dipanaskan pada suhu tinggi yaitu di atas 375 derajat Celcius sehingga akan terjadi penguapan. Pada trayek ini dihasilkan residu yang tidak menguap dan residu yang menguap. Residu yang tidak menguap berasal dari minyak yang tidak menguap, seperti aspal dan arang minyak bumi. Adapun residu yang menguap berasal dari minyak yang menguap, yang masuk ke kolom pendingin dengan suhu 375 derajat Celcius. Minyak pelumas C16H34, C20H42 digunakan untuk pelumas mesin-mesin parafin, C21H44, C24H50 untuk membuat lilin, dan aspal rantai C lebih besar dari C36H74 digunakan untuk bahan bakar dan pelapis jalan raya. Pengolahan tahap kedua. Pada tahap ini, pengolahan ditujukan untuk mendapatkan dan menghasilkan berbagai jenis bahan bakar minyak BBM dan non-bahan bakar minyak non-BBM dalam jumlah besar dan mutu yang lebih baik yang sesuai dengan permintaan konsumen atau pasar. Pada pengolahan tahap kedua terjadi perubahan struktur kimia yang dapat berupa pemecahan molekul, proses cracking, penggabungan molekul, proses limerasi, alkilasi atau perubahan struktur molekul, proses removing. Proses pengolahan lanjutan dapat berupa proses-proses seperti di bawah ini. 1. Konversi struktur kimia. Dalam proses ini, struktur senyawa hidrokarbon diubah menjadi senyawa hidrokarbon lain melalui proses kimia. A. Perengkahan. Dalam proses ini, molekul hidrokarbon besar dipecah menjadi molekul hidrokarbon yang lebih kecil sehingga memiliki titik didih lebih rendah dan stabil. Dengan cara seperti ini, maka dari minyak bumi dapat dihasilkan LPG, nafta, kerosin, aftur, dan solar. Jumlah yang diperoleh akan lebih banyak dan mutunya lebih baik dibandingkan dengan proses perengkahan termal atau perengkahan katalitik. Selain itu, jumlah residunya akan berkurang. B. Alkilasi. Alkilasi adalah suatu proses penggabungan dua macam hidrokarbon isoparafin secara kimia menjadi alkilat yang memiliki nilai oktan tinggi. Alkilat ini dapat dijadikan bensin atau afgas. C. Polimerisasi. Polimerisasi adalah penggabungan dua molekul atau lebih untuk membentuk molekul tunggal yang disebut polimer. Tujuan polimerisasi ini ialah untuk menggabungkan molekul hidrokarbon dalam bentuk gas etilin propena menjadi senyawa nafta ringan. D. Reformasi. Reformasi adalah proses yang berupa perengkahan termal ringan dari nafta untuk mendapatkan produk yang lebih mudah menguap seperti olefin dengan angka oktan yang lebih tinggi. Di samping itu dapat pula berupa konversi katalitik komponen-komponen nafta untuk menghasilkan aromatik dengan angka oktan yang lebih tinggi. E. Isomerisasi. Dalam proses ini, susunan dasar atom dalam molekul diubah tanpa menambah atau mengurangi bagian asal hidrokarbon garis lurus diubah menjadi hidrokarbon garis bercabang.
yang memiliki angka oktan lebih tinggi. Dengan proses ini, N-butana dapat diubah menjadi isobutana yang dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam proses alkilasi. 2. Proses ekstrasi. Melalui proses ini dilakukan pemisahan atas dasar perbedaan daya laut fraksi-fraksi minyak dalam bahan pelarut solvent seperti SO2, fulvural, dan sebagainya. Dengan proses ini, volume produk yang diperoleh akan lebih banyak dan mutunya lebih baik dibandingkan dengan proses distilasi saja. 3. Proses kristalisasi. Pada proses ini, fraksi-fraksi dipisahkan atas dasar perbedaan titik cair melting point masing-masing dari solar yang mengandung banyak parafin. Melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan dapat dihasilkan lilin dan minyak filter. Pada hampir setiap proses pengolahan dapat diperoleh produk-produk lain sebagai produk tambahan. Produk-produk ini dapat dijadikan bahan dasar petrokimia yang diperlukan untuk pembuatan bahan plastik, bahan dasar kosmetika, obat pembasmi serangga, dan berbagai hasil petrokimia lainnya. 4. Membersihkan produk dari kontaminasi teatering. Hasil-hasil minyak yang telah diperoleh melalui proses pengolahan tahap pertama dan proses pengolahan lanjutan sering mengalami kontaminasi dengan zat-zat yang merugikan seperti senyawaan yang korosif atau yang berbau tidak sedap. Kontaminan ini harus dibersihkan misalnya dengan menggunakan caustic soda, tanah liat, atau proses hidrogenasi. Proses pengolahan minyak mentah menjadi fraksi-fraksi minyak bumi yang bermanfaat di kilang minyak. Bilangan oktan. Bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Di dalam mesin bensin, campuran udara dan bensin ditekan oleh piston sampai dengan volume yang sangat kecil dan kemudian dibakar oleh percikan api, dihasilkan busi. Nilai oktan. Premium memiliki nilai oktan 88, sedangkan Pertalite memiliki RON 90, Pertamax sebesar 92, dan Pertamax Plus sebesar 95